mungkin terganggu dengan topik malam ini. Kenapa? Karena topik yang kita bahas malam ini adalah topik yang akan menentang ego Anda secara mendasar. Jadi, kalau Anda sudah pernah ikut sesi-sesi sebelumnya, maka Anda tahu bahwa saat diri kita tidak mengenali kesejatian diri kita, maka kalau kita tidak mengenali hakikat sejati dari diri kita yang sebenarnya sudah sempurna, lengkap, bahagia, mmm, beyond gitu ya, maka kalau Anda tidak mengenali aspek kesejatian dalam diri, maka Anda akan hidup sebagai seorang pribadi yang sempit, fragile, dan selalu merasa kurang. Dan selalu merasa harus mempertahankan milik Anda, seakan-akan Anda takut jika Anda kehilangan apa yang Anda punya. Jadi ada 2 ilusi di sini, yaitu ilusi kalau mendapat sesuatu Anda akan quote and quote lebih bahagia, atau ilusi kalau Anda kehilangan sesuatu, maka quote and quote Anda jadi tidak bahagia. Jadi karena dia tidak mengenali kesejatian, akhirnya dia hidup sebagai suatu individu yang terpisah, jadi ada saya dan ada dunia di luar sana yang bukan saya. Dan akibat dari ini maka ada saya suka ini dan saya ingin ini, dan ada saya tidak suka ini, maka saya tolak ini. Kenapa? Karena ini seakan-akan kita jadi lebih bahagia jika kita dapat, dan kita tolak ini kenapa? Karena kalau ini terjadi sama kita, kita seakan-akan tidak jadi bahagia atau malah menderita. Jadi kita selalu ada pilihan di sini. Kita selalu memilih. Ego kita punya kecenderungan untuk memilih. Kita memilih-milih semua pengalaman dalam hidup. Kita inginnya ini, tidak ingin ini. Jadi kita punya ilusi bahwa sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan itu dari luar. Sehingga selama hidup kita, dalam pengejaran kita akan kebahagiaan, kita selalu memilih. Saya mau ini, saya tidak mau ini. Akhirnya orang yang hidup seperti ini adalah orang yang menjadi fragile, artinya hidupnya tuh sangat gampang kehilangan damai dan sejahtera. Karena apa? Karena seakan-akan yaitu karena dia tidak mengenali kesejatian dari diri dia, sehingga dia sangat takut jika hidupnya terganggu, kedamaiannya terusik, kehilangan sesuatu, atau hidupnya penuh ambisi, ingin mendapatkan sesuatu, seakan-akan tidak pernah cukup, perfeksionis, ingin semuanya sempurna, padahal tidak ada yang sebenarnya benar-benar sempurna. Jadi ego kita selalu punya habit ini, I hope, I fear. Jadi selalu suka, tidak suka, hope, fear, akhirnya jatuhnya kalau ekstrim melekat dan membenci gitu ya. Jadi latihan meditasi not picking, not choosing itu lengkapnya nanti Anda bisa baca di buku ini, In Love with the Word. Nanti aja sesudah sesi ya, Anda bisa membaca pengalaman Mingyur Rinpoche saat dia melatih not picking, not choosing. Bagaimana dia dealing dengan rasa malu. Bagaimana dia berhadapan dengan rasa ditelanjangi, rasa dilucuti dari status yang prestisius. Jadi beliau kan seorang guru besar gitu ya. Dia dilayani oleh murid-muridnya. Tapi dalam latihan sebagai biksu yang mengembara, dia harus mengemis di jalan untuk minta makan. Karena dia kan nggak punya uang, dia hidup sebagai petapa. Maka dia day by day, dia hidup hari demi hari. Dia itu minta makanan sama orang, mengemis makanan, dan dia memakan apapun yang dikasih. Dalam proses dia meminta makanan, memakan apapun yang dikasih, tidak memilih, tidak tidak pilah-pilih gitu ya. Dia benar-benar berhadapan dengan insting paling dasar dari ego, yaitu ingin dan tidak ingin gitu. Ya. Mungkin teman-teman dalam hidup juga seperti itu. Jadi saya pengennya begini, saya pengennya meditasi itu tenang gitu ya. Anda dalam meditasi juga mencari gitu. Anda sibuk mencari pengalaman, Anda sibuk mencari sensasi. Ya. Jika Anda meditasi demi mendapatkan sesuatu, maka Anda jatuh dalam dalam praktik meditasi yang justru akan memperkuat ego. Makanya ada beberapa orang yang makin meditasi dia makin fragile, makin mengasingkan diri dari dunia, makin sangat fragile, sangat rapuh, ringkih,
jangan ganggu gue lagi meditasi gitu. Dia sangat mudah terganggu gitu dengan meditasinya. Dan sibuk untuk mencari banyak hal untuk memperkuat pengalaman meditasinya. Jadi meditasinya jadi sangat egosentrik, materialistik gitu. Mencari, menggenggam gitu. Nah, justru meditasi yang benar adalah melucuti ego, ya. Kenapa harus melucuti ego? Karena sebenarnya kita tuh beyond our ego, ya. Jadi kita harus deal dengan dua emosi mendasar kita, yaitu hope dan fear. Nah, oleh karena itu dalam budaya monastik, kalau Anda hidup sebagai seorang petapa dalam tradisi Buddhis ya, maka Anda hidupnya benar kan Anda nggak boleh memegang kekayaan ya. Jadi Anda hidupnya untuk latihan dan Anda harus mengandalkan orang untuk makan. Ya, makanya dalam tradisi kalau Anda hidup sebagai petapa, maka ada tradisi pindapata atau pindacara. Pindapata itu adalah saat seorang petapa, biksu itu, dia pegang mangkoknya, yang sekarang jadi meditation ball gitu ya, yang tong gitu ya. Anda pegang mangkok gitu ya, maka orang-orang siapapun yang tergerak untuk mensupport praktek meditasi Anda, itu akan kasih makanan per hari kepada Anda. Jadi Anda kayak nunggu dikasih makan gitu. Itu pindah patah. Ada juga cara pindah cara di mana Anda berkeliling, berkelana, meditasi jalan, dan Anda mengemis di jalan, meminta orang di jalan-jalan untuk memberi Anda makan. Dalam tradisi nama aslinya adalah pindah patah atau pindah cara, tapi dalam tradisi Jepang disebut sebagai takuhatsu. Ya, dalam Tibet ada juga, ya. Tapi yang terkenal adalah takuhatsu karena banyak sekali lukisan yang melukiskan tentang proses ini. Karena dalam proses takuhatsu, seorang petapa atau seorang meditator itu melatih diri dealing dengan ego dia. Ego karena dia harus meminta. Tidak gampang loh untuk meminta itu yang pertama. Yang kedua adalah ego karena dia mulai bisa ada ingin memilih apa yang dikasih gitu. Sehingga dalam tradisi takuhatsu, maka seorang eee petapa itu, dia seakan-akan dia tutup mata gitu ya. Dia tidak boleh memilih makanan apa gitu. Dia nggak boleh tunjuk makanan apa yang akan dikasih orang gitu. Jadi dia seperti dalam kondisi diam, sadar, dia membuka, mangkok mangkok meditasinya, yaitu mangkok makannya gitu ya, dan ya udah dia menunggu dengan sadar. Dan apapun yang dikasih oleh orang, apapun yang dikasih oleh kehidupan, apapun jenisnya, maka dia akan memakan itu, gitu ya. Nah, dalam tradisi Buddhis sebenarnya bagi kita-kita yang mau kasih, kita harus tahu diri lah, ya kan. Kita harus kasih makanan yang matang dong, makanan yang sehat, makanan yang matang. Kalau kita tahu petapanya itu vegetarian, kita kasihnya makanan-makanan yang vegetarian. Tapi aslinya nggak gitu. Aslinya adalah, eee, itu attitude seorang murid yang mau kasih. Tapi attitude seorang petapa adalah, apapun yang dikasih oleh orang, daging kek, sayur kek, makanan yang sudah keras, makanan yang sudah dingin, atau makanan yang enak, lezat, apapun yang dikasih, maka ya sudah, dia dia akan memakan itu dalam momen kekinian gitu. Karena mangkoknya juga kecil ya. Jadi Anda hidup ya udah saat ini gitu, makannya saat itu. Dan dalam tradisi Jepang lebih khusus lagi, dia dia biasanya biksunya itu memakai kayak topi petani gitu ya, yang nutup matanya sehingga dia benar-benar kayak tidak bisa melihat orang yang kasih. Jadi dia tidak punya referensi gitu. Siapa sih yang kasih? Kalau kita kan kalau dikasih makanan yang lezat gitu ya, kita lihat, oh si itu ngasih kita makanan lezat. Nanti ke depannya kalau kita lihat lagi kita ada ingin, ya mulai mulai mencari gitu, mulai mengejar gitu. Sebaliknya kalau ada orang yang ngasih makanan kita nggak enak, kita juga nantinya kalau kita nggak tutup mata ya, kita akan nanti, "Oh, si itu ngasih saya makanan yang nggak enak, nanti saya ke sana aja deh, si itu kalau ngasih saya makan enak," gitu ya. So, ada itu tuh, ego tuh bermain. Dan dalam kehidupan kan kita juga begitu, kita selalu hidup materialistik, "I want this, I don't want this," gitu ya. Nah, dalam tradisi ini, itu benar-benar mengikis ego, gitu ya. Jadi, dia indifferent dalam artian
siapapun itu yang kasih, apakah itu enak, tidak enak, dia akan berlatih dengan itu. Ya, dia akan buka mangkoknya dan dia akan berterima kasih apapun yang dikasih seperti itu. Nah, Mingyur Rinpoche juga ngelakuin yang sama pada saat dia menjadi petapa. Dia bilang dalam buku ini diceritakan ya pengalamannya bahwa menerima apapun yang datang ke mangkuk mangkuk mengemis itu tantangan yang besar buat ego. Kenapa? Karena ego punya kecanduan untuk memilih dan memilah-pilih gitulah, picking and choosing. Jadi Mingyur Rinpoche memutuskan karena dia mau melatih waktu itu, dia berlatih adalah saya bersumpah untuk memakan apapun yang dikasih gitu. Satu, karena dia harus bertahan hidup karena kalau kalau Anda tidak makan, Anda bisa mati, maka apapun deh yang dimakan, apakah itu makanan enak, tidak enak, dimakan gitu ya. Jadi itu benar-benar challenge buat ego kita. Nah, apa hubungannya dengan latihan meditasi kita? Sebenarnya attitude seperti ini itu adalah bagian dari latihan meditasi. Jadi latihan meditasi kita itu ibarat kita kayak menunggu dengan sadar. Kalau diibaratkan kesadaran kita seperti mangkuk makanan, maka kita dalam dalam instruksi meditasi adalah kita berlatih dengan apapun yang muncul dalam mangkuk kesadaran kita. Suara enak, suara nggak enak, sensasi enak, sensasi tidak enak, tenang, hening, atau berisik, ribut, apapun yang muncul, kita makan dengan sadar. Dalam artian maksudnya kasarnya gini, Anda duduk dengan sadar, tidak perlu berusaha menenangkan diri, tidak perlu mencari ketenangan atau menolak keriuhan. Kalau riuh, gelisah datang, sadari. Kalau tenang, jernih, hening, sadari juga. Itu hanyalah makanan yang muncul dalam mangkuk kesadaran kita. Dan itu tantangan besar buat ego, karena ego kita tuh pilih-pilih. Kita maunya tenang, kita nggak mau kalau nggak tenang. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik, ini tantangannya ya. Jika Anda berlatih meditasi demi mencari ketenangan, maka meditasi Anda tidak lain adalah meditasi yang sangat materialistik dan masih menguatkan ego. Jadi dalam dalam hal ini kita tidak lagi mencari ketenangan batin, tidak lagi mencari kedamaian, tidak lagi mencari badan yang nyaman, tapi berlatih attitude batin yang melampaui nyaman, tidak nyaman, suka, tidak suka, sensasi yang enak maupun tidak enak. Itulah ketenangan sejati. Karena hidup tidak pernah ngasih kita yang enak-enak aja gitu. Kalau Anda meditasinya terpaku mencari ketenangan, maka Anda capek meditasi. Kenapa? Karena Anda mengejar, capek dong mengejar itu. Dan seringkali kalau Anda mengejar malah nggak tenang, gitu kan? Karena Anda egonya naik. Nah, mari kita coba latihan bersama, teman-teman. Tegakkan tulang belakang Anda, mata boleh dibuka, boleh ditutup. Biarkan kesadaran Anda terbuka, sadar, tidak perlu fokus kepada objek apapun, seperti mangkuk yang menunggu, apapun yang muncul, sadari. Mungkin ada suara, sadari. Mungkin ada nafas, sadari. Apapun yang hadir dalam kesadaran Anda, semuanya oke. Tidak ada yang salah. Kita makan semuanya itu dengan sadar.
Kesadaran seperti mangkuk yang terbuka, apapun yang dikasih oleh semesta, kita sadari saja. Ada pikiran, ada suara mungkin, atau tidak ada apapun. Kita beristirahat dengan terbuka dan sadar. Jika ada pikiran, sadari. Tidak perlu memilih apapun yang muncul, sadari. Mungkin Anda merasa tenang dan jernih saat ini. Sadari ketenangan itu, atau mungkin sebaliknya gelisah, sakit. Sadari juga kegelisahan itu. Kesadaran seperti ruang yang terbuka, seperti mangkuk yang terbuka. Suara datang pergi, nafas datang pergi. Sensasi datang pergi. It's okay, selama kita tidak lost dari kesadaran kita. Oke, yang tutup mata, pelan-pelan buka matanya. Lihatlah dengan sadar apapun yang ada di sekeliling Anda. Mereka hadir dalam mangkuk kesadaran Anda. Mata melihat, batin sadar.
Kulit merasa, batin sadar. Telinga mendengar, batin sadar. Oke, sudah. Lepaskan teman-teman. Selesai latihannya. Oke, nah terkait itu, Mingyuri Moche dia bilang, well, hidup juga sama seperti itu ya. Kadang kita tuh kan seperti ini, dalam hidup kita apa sih? Kita kan tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Ya, hidup itu ada satu ilusi mendasar dalam diri kita, yaitu kita seakan-akan bisa mengontrol hidup. Sejatinya kita tuh tidak bisa mengontrol. Ya, segala sebab dan kondisi itu terlalu kompleks kalau kita mau kontrol semua. Banyak pasien saya yang punya panic attack itu adalah mereka yang perfeksionis. Artinya mereka ingin mengontrol outcome dari segala sesuatu. Capek hidupnya. Gitu ya. Sometimes life give you flower. Sometimes Anda merasa beruntung, ada gain, ada keuntungan, ada kesuksesan, ada yang Anda dapatkan gitu. But sometimes the same life give you stale food. Sometimes hidup memberikan kepada kita makanan basi. Ya. Ya, ini juga yang dialami Mingyur Rinpoche dalam pelatihan ini, ada orang yang ngasih dia makanan basi, bayangin. Ya. Nah, itu urusan orang itu, oke, yang ngasih makanan basi. Tapi sikap batin kita adalah berlatih dengan apapun yang kita dapatkan dalam hidup gitu. Kita nggak perlu nyalahin orang, kita nggak perlu nyalahin situasi, kita berlatih dengan apapun yang muncul. Nah, kapasitas batin Rinpoche bisa berlatih dengan nasi basi. Tapi Anda di rumah dan saya, jangan coba-coba untuk kalau kita baru belajar ya, jangan mencari masalah yang seperti itu gitu. Kita berlatih dengan makanan-makanan dingin dulu lah, makanan dingin. Ini analogi ya teman-teman, masalah-masalah kecil, emosi-emosi yang mungkin sederhana. Ya. Jangan langsung latihan dengan nasi basi, masalah besar gitu ya. Jadi kita harus berlatih pelan-pelan, step by step. Jadi jangan langsung ekstrim gitu ya. Karena ego kita tuh kuat banget gitu. Takutnya malah kita gagal apa ya, maksudnya malah karena habit itu die hard kan. Jadi kita perlu mengikis habit ego kita yang hanyut dan sibuk berharap dan uh, takut ini itu pelan-pelan. Sehingga akhirnya kita bisa bebas dari nafsu ingin mendapatkan dan ingin menghindari, sehingga kita bisa mengenali kesejatian kita yang sebenarnya melampaui objek-objek yang selama ini kita pikir akan membawa kita bahagia atau membuat kita menderita gitu. Ya. Nah, Mingyur Rinpoche juga bilang begini, ini attitude-nya teman-teman. Ya. Like wave in ocean, everything is impermanent. Di hidup ini semuanya datang pergi. Kadang bunga, kadang nasi basi gitu ya. Kadang pain, kadang gain, kadang enak, tenang, jernih, kadang gelisah, penuh emosi dan pikiran gitu. Nah, tapi attitude latihan kita adalah I will accept whatever happen. Saya akan menerima apapun yang terjadi dan membuatnya teman saya berlatih. Sebenarnya gitu. Ya. Dalam prakteknya adalah Anda seperti hadir, terbuka dan sadar, seperti seorang petapa yang menunggu dengan sadar makanan apa yang akan muncul di situ gitu ya. Kalau ada kondisi yang membuat makanan basi yang muncul, ya dia berlatih dengan itu. Kalau ada kondisi yang membuat ada makanan enak di situ, dia akan berlatih dengan itu. Tapi attitude kita adalah kita perlu berlatih dengan apapun. Kita embrace everything in awareness. Itulah latihan sejati dari Pindapata. Ini, gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan latihan ini lebih dalam lagi, tapi mungkin ada pertanyaan atau sharing mungkin. Ya, sudah banyak nih Mas Yudi, saya pilih ya. Silakan. Dari Kunto Nugroho.
Dok, kalau ketenangan bukan tujuan meditasi, lalu apa yang memotivasi kita untuk tetap bermeditasi? Buat Kunto Nugroho pertanyaan bagus. Tentu saja banyak orang yang bermeditasi untuk mencari ketenangan. Tapi the tricky part adalah semakin Anda mencari ketenangan, maka nafsu ingin tenang itu malah bikin Anda tambah nggak tenang. Ketenangan sejati didapatkan saat Anda belajar untuk embrace everything in awareness. Karena batin Anda yang sejati melampaui pengalaman tenang maupun tidak tenang. Itulah ketenangan yang sebenarnya. Beyond emosi tenang, beyond emosi yang gelisah. Karena emosi tenang itu adalah emosi. Emosi bliss itu juga adalah emosi. Dan emosi nature-nya adalah datang dan pergi. Kalau ketenangan Anda yang maksud adalah emosi tenang, maka tunggu saja waktunya, maka emosi itu akan pergi. Karena itu bukanlah ketenangan yang sejati. Tapi yes, di awal kita akan mancingnya adalah dengan mindfulness supaya tenang dan lain-lain. Tapi saya akan sampaikan di sini bahwa untuk pemula seperti itu, tapi pelan-pelan Anda perlu belajar bahwa Anda perlu menyadari bahwa ketenangan yang didapatkan dari meditasi bukanlah sekedar perasaan tenang. Dia melampaui emosi tenang maupun gelisah. Itulah ketenangan sejati. Seperti ombak di lautan itu di permukaan, kan kadang-kadang riuh, kadang senyap ya. Tapi itu bukanlah ketenangan yang sejati. Ketenangan yang sejati adalah di dalam lautan, di dasar laut, selalu tenang, apapun gelombangnya, apapun bentuk gelombangnya. Oleh karena itu teman-teman yang ikut malam ini, don't get me wrong. Betul, Anda ingin mencari kebahagiaan, makanya Anda meditasi. Betul, Anda ingin mencari ketenangan, makanya Anda meditasi. Betul, Anda ingin mencari kesembuhan, makanya meditasi. Tapi kesembuhan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati bukanlah sekedar kondisi fisik atau emosi yang tenang atau sehat. Dia beyond that. Makanya kenapa praktek ini adalah praktek untuk mengikis pelan-pelan agar Anda bisa melampaui ego. Karena hanya ego yang mencari ketenangan. Ya, karena hanya ego yang selalu merasa kurang tenang, belum sembuh. Itu hanya ego. Hakikat sejati dari diri kita adalah melampaui sembuh dan sehat, melampaui tenang dan tidak tenang. But it takes time, it's proses. Tapi teori ini harus nyampe, karena kalau tidak, meditasi Anda sibuk mencari ketenangan dan itu malah bikin Anda jadi tidak tenang. Semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Silakan. Dari Dragonfly, Widih, Dragonfly. kalau ada yang menyakiti kita, apakah kita menerima dalam mangkuk kita, atau kalau kita menghindar akan dianggap mementingkan ego? Of course, segala sesuatu itu bisa ada related dengan ego. Cuma again, mangkuk Anda sebesar apa? Gitu. Dalam artian gini, jadi kalau buat Anda yang pertama kali belajar meditasi, maka ini juga sama seperti sesi minggu lalu ya. Jadi kita latihannya dengan emosi-emosi kecil. Kalau Anda rasa orang itu begitu menyakiti Anda dan Anda tidak kuat latihan meditasi, maka Anda menghindar dulu dari orang itu. Karena Anda perlu belajar mengenali kesadaran lebih stabil. Tapi seiring Anda berlatih terus-menerus, nggak mungkin Anda selalu menghindari orang yang menyakiti Anda. Makanya latihannya adalah embrace everything in awareness. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa takut, rasa sebel. Jenis emosi yang negatif maupun positif, kita terima dalam mangkuk kesadaran kita. Menerima dengan sadar adalah praktik meditasi. Dalam tindakan, kita perlu pakai kebijaksanaan. Kita harus bagaimana menghadapi orang ini. Tapi dalam solusi dari semua masalah, kita harus latihan dulu dengan emosi kita. Jangan dalam kondisi emosi kita terburu-buru berdialog atau menyelesaikan masalah. Akhirnya malah kita alih-alih menyelesaikan masalah dengan jernih, malah kita membangkitkan lebih banyak masalah karena emosi lebih banyak terlibat. Jadi Anda perlu berlatih dulu untuk belajar mengenali kesadaran dan pelan-pelan mengintroduce meditasi kesadaran dengan setiap objek emosi yang muncul dalam mangkuk Anda. Dan pelan-pelan Anda naikin grade-nya pelan-pelan. Anda berlatih dengan emosi yang lebih besar, bahkan trauma-trauma. Tapi untuk pertama-pertama, again,
Kalau Anda tidak kuat makan nasi basi karena ego, jadi kita pelan-pelan pakai nasi dingin dulu, emosi-emosi yang kecil, gitu. Seperti itu. Kayak sih jelas ya. Semoga jelas. Tapi kalau belum jelas, tolong Dragonfly boleh komen lagi. Oke. Oke, boleh lanjut, Dok? Lanjut. Kita 5 menit lagi sebelum kita latihan lagi ya. Oke. Dari Bimo Banyuaji, apakah ini sama halnya dengan berlatih menderita supaya kita terampil menderita, Dok? Ya, ini adalah keterampilan menderita. Ya, ya saya tahu Bayu ya, Bimo, Bimo ya. Bimo, Ya Bimo Bimo, Banyuaji. ya Bimo. Ini adalah praktik meditasi yang sejati adalah praktik untuk menderita dengan terampil. Kenapa? Maksudnya bagaimana menderita dengan terampil? Kita belajar untuk tidak lari dari penderitaan, tidak pilih-pilih penderitaan, tapi belajar untuk memakan nasi basi dengan penuh keterampilan, dengan sadar penuh gitu. Dengan kebijaksanaan, dengan kesadaran, dengan cinta kasih dan ulas asih. Ini dalam Jol 1 yang umum seperti ini, maka mangkok ini adalah mangkok kesadaran. Tapi kalau Anda Jol 2, maka mangkoknya tidak hanya kesadaran, tapi mangkok cinta kasih, mangkok ulas asih. Nanti Anda Jol 3, maka mangkok Anda bukan lagi mangkok kesadaran saja, tapi mangkok kesadaran, mangkok cinta kasih ulas asih, mangkok kebijaksanaan. Jadi latihan, pelan-pelan. Jadi kita belajar untuk mengunyah, menerima, dan memproses, mendaur ulang emosi dan penderitaan itu dengan sadar. Karena sejatinya hanya dengan beginilah emosi didaur ulang menjadi kebijaksanaan nantinya. Tapi saat ini kita nggak usah ngomong kebijaksanaan dulu. Kita belajar dulu untuk ngunyah dengan sadar aja dulu. Makanan apapun yang kita makan. Gitu. Kita belajar mengunyah emosi apapun dengan sadar. Gitu. Slide lanjut. Dari Nikita Jacqueline, Dok, kenapa ya ketika saya bermeditasi, pikiran saya kayak gini nih. Jangan kayak gini, yang benar harus gini. Ya. Larut dalam ketrikian pikiran yang mengatur, kaku, dan perfeksionis. Ini gimana ya? Ya, jangan juga diblok itu bagian dalam diri Anda yang komentar dan menganalisis seperti itu. Terima itu sebagai makanan dalam kesadaran Anda. Sadari aja ada pikiran begitu. Jadi itu adalah pikiran yang menganalisis. Pikiran monyet yang menganalisis pikiran monyet yang lain. Ya, jadi itu adalah makanan-makanan, menu-menu yang berbeda-beda dalam mangkuk kesadaran Anda. It's okay. Ya, makan semuanya dengan sadar. Jadi kesadaran itu tuh seperti itu. Kesadaran itu mengkonsum everything. Dengan apapun yang muncul dikonsum sama kesadaran. Tapi karena Anda belum belajar meditasi analisis di Jol 3, maka saat ini tolong jangan di-label, jangan dikomentar pada saat ada muncul. Apapun yang muncul itu langsung sadari aja tanpa Anda harus analisis, tanpa Anda harus label. Ya, tapi bagi kita tadi sudah ada kebiasaan pikiran untuk menganalisis dan komen dan beraksi bijak gitu. Itu pun pikiran, bentuk pikiran. Jadi sadari aja langsung. Pikiran itu ada gitu. Dan juga tidak perlu di-choose, no picking, no choosing nih kita. Kalau pikiran itu muncul, kamu tidak perlu block, tidak perlu choose, tidak perlu tidak perlu di-pick, tidak perlu di-choose. Sadari aja, ada itu dalam mangkuk kesadaran Anda. Oke, kita latihan ya, Mbak Diala. Oke. Silakan tegakkan tulang belakang. Batin Anda secara alami sudah sadar. Artinya terbuka dan tahu apa yang terjadi. Kenali kesadaran ini, knowing apapun yang Anda alami, sambut dalam kesadaran Anda. Jika ada rasa ngantuk, sambut rasa ngantuk dengan sadar. Jika ada rasa tegang,
Sambut rasa tegang dengan sadar. Jika ada pikiran silih berganti, sambut semuanya itu dalam kesadaran Anda. Tidak perlu dipilih, tidak perlu ditolak. Everything is okay in awareness. Pengalaman apapun yang Anda alami saat ini, sambut dalam kesadaran Anda. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu ditolak, tidak perlu dipilih-pilih. Biarkan kesadaran Anda terbuka dan siap menerima apapun yang datang dan yang pergi. Apapun yang Anda alami saat ini, terima sebagai teman berlatih Anda. Kesadaran terbuka dan siap menerima apapun yang terjadi. Tidak ada pemisahan positif negatif, benar salah. Everything is awareness. Oke, lepaskan teman-teman. Objek apapun yang Anda sadari, tidak perlu lagi berusaha meditasi, beristirahat apa adanya.
Dan saat Anda beristirahat, melepaskan semuanya, maka kesadaran tetap ada di situ. Awareness is always there. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut malam ini. Kalau Anda ingin support kegiatan Tergar, tolong bantu dana ataupun bantu menyebarkan tentang acara-acara kita, ya. Dan bisa support dengan sharing juga apa yang didapat dan lain-lain, ya. Kita bertemu lagi minggu depan karena Kamis ini kita jual 3, hanya terbuka bagi yang sudah ikut jual 3. Kita dedikasikan latihan malam ini untuk kebahagiaan semua makhluk, terutama mereka yang sekarang sedang mengalami penderitaan, emosi negatif, sakit mungkin, ya. Kita dedikasikan dengan kekuatan latihan meditasi ini dan sharing ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi dan sharing ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi dan sharing ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, thank you ya teman-teman ya atas malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Kita coba yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta